Aliran uang suap perizinan pertambangan di Malut mengalir ke pejabat Kementerian ESDM. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Nurul Gufron mengungkap bahwa aliran uang suap terkait perizinan pertambangan di lingkungan Pemprov Maluku Utara turut mengalir ke pejabat di Kementerian ESDM. Dilansir tribunnews.com, KPK sebelumnya telah menjerat mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba sebagai tersangka kasus dugaan suap, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang, TPPU. Tidak hanya itu, KPK juga sedang mengusut kasus dugaan suap kepada Abdul Ghani Kasuba dengan tersangka mantan Ketua DPD Gerindra Maluku Utara, Muhaimin Syarif. Si pemberi suap kepada saudara Abdul Ghani ini ternyata juga ada dugaan juga memberi kepada pihak-pihak di ESDM dalam kaitan ini. Jadi tidak kepada pihak yang lain, kata Gufron kepada wartawan, Jumat, 26 Juli 2024. Hal itu yang menjadi alasan penyidik KPK menggeledah kantor Ditjen Minerba Kementerian ESDM, Rabu, 24 Juli 2024, lalu. Jadi penggeledahan di ESDM itu kaitannya dari pemberi suap di kasus AGK, ujar Gufron. Adapun barang bukti yang diamankan dari penggeledahan di kantor Ditjen Minerba Kementerian ESDM, yaitu dokumen atau surat dan printout, barang bukti elektronik yang terkait dengan perkara. Kegiatan penggeledahan telah selesai kemarin sore. Untuk hasil penggeledahan didapatkan oleh penyidik, dokumen atau surat dan printout BB. Yang menurut penyidik terkait dugaan pengaturan pengurusan perizinan tambang di Maluku Utara. Kata jubir Tessa Mahardika Sugiarto dalam keterangannya, Kamis, 25 Juli 2024. Tessa mengatakan, penyidik KPK akan mendalami lebih lanjut barang bukti dari hasil penggeledahan itu. KPK berpeluang menjerat tersangka baru dalam kasus ini. Tidak tertutup kemungkinan penyidikan ini bisa berkembang kepada pihak-pihak lainnya yang patut untuk dimintai pertanggungjawaban pidananya, ujar Tessa. Untuk diketahui, Abdul Ghani Kasuba diduga menerima aliran dana dalam pengurusan izin tambang di Maluku Utara. Kasus TPPU yang sedang diusut KPK merupakan pengembangan dari perkara suap yang menjerat Abdul Ghani Kasuba. Dalam perkara pokoknya, Abdul Ghani didakwa menerima suap dan gratifikasi dengan nilai 109,7 miliar rupiah. Jaksa KPK menyebutkan, Abdul Ghani diduga menerima uang panas 99,8 miliar rupiah dan 30.000 dolar Amerika Serikat, AS. Uang itu diterima melalui transfer perbankan maupun secara tunai. Penerimaan uang diantaranya terkait proyek infrastruktur hingga suap jual beli jabatan. KPK kemudian mengembangkan perkara dan menetapkan 2 tersangka pemberi suap yang masih bergulir di tahap penyidikan. Mereka yaitu mantan Ketua DPD Gerindra Maluku Utara, Muhaimin Syarif dan Kadikbud Maluku Utara, Imran Yaakob. Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, Lembaga Anti Rasuah menduga sekitar 37 perusahaan menyuap Abdul Ghani Kasuba melalui Muhaimin Syarif terkait pengurusan pengusulan penetapan WIUP ke Kementerian ESDM. Disinyalir suap puluhan perusahaan itu untuk mendapatkan persetujuan tanda tangan Abdul Ghani Kasuba. Hal tersebut terungkap dalam jumpa pers penetapan dan penahanan tersangka pemberi suap Abdul Ghani Kasuba terkait pengadaan barang dan jasa dan pengurusan perizinan di lingkungan Pemprov Maluku Utara, Muhaimin Syarif, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 17 Juli 2024. Dalam pengurusan pengusulan penetapan WIUP itu, Muhaimin Syarif yang merupakan salah satu orang kepercayaan Abdul Ghani Kasuba diduga bertindak sebagai pihak penghubung atau broker. Pengurusan pengusulan penetapan WIUP ke Kementerian ESDM RI yang ditandatangani Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba sebanyak setidaknya 37 perusahaan melalui tersangka Muhaimin Syarif alias Ucu selama 2021-2023, tanpa melalui prosedur yang sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2018 dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1798 K30 Mem 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyiapan, Penetapan dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan. Papar Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu. Dari usulan-usulan penetapan WIUP yang diajukan ke Kementerian ESDM RI melalui tersangka Muhaimin Syarif itu, ungkap Asep, 6 blok yang diusulkan sudah ditetapkan WIUP-nya oleh Kementerian ESDM pada tahun 2023. Ada Punhis Blok ITU, Yanai Blok Kov, Blok Foli, Blok Marimoy I, Blok Pamlengga, Blok Lilif Sawai, dan Blok Welcome. Dari 6 blok tersebut, 5 blok diantaranya sudah dilakukan lelang WIUP yakni Blok Kaf, Blok Foli, Blok Marimoy I, Blok Pumlanga, dan Blok Lilief Sawai, ungkap Asep. Dari 5 blok yang sudah dilakukan lelang, sambung Asep, 4 blok sudah ditetapkan pemenangnya oleh Kementerian ESDM. Keempat blok itu yaitu Blok Kaf, Blok Foli, Blok Marimei, dan Blok Lilief Sawai. Dari 5 blok yang sudah dilakukan lelang, 4 blok sudah ditetapkan pemenangnya oleh Kementerian ESDM, kata Asep. Sayangnya Asep saat ini tak memerinci perusahaan apa yang sudah ditetapkan pemenangnya oleh Kementerian ESDM. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.